Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Baik, kali ini saya akan menampilkan bagaimana kita nanti akan menginstal Skylab di Ubuntu. Nah, pertama-tama kita cek dulu untuk versi dari Ubuntu kita. Sebagai perbandingan untuk teman-teman nanti, jadi di situ, nah, sini saya menggunakan Ubuntu 12.04 LTS, dimana kalau sekarang itu sudah di bulan Mei 2020, tentu saja Ubuntu versi 12.04 ini sudah habis masa berlaku perpanjangannya. Jadi kenapa saya masih tetap menggunakan versi ini, karena memang kalau kita lihat dari sistem requirements-nya memang lebih ringan dibanding versi di atas 12.04 itu sudah jauh sekali kebutuhan sistem ini umumnya. Oke, di sini hampir sama dengan yang di Windows, saya masih menggunakan memorinya kurang lebih 4 GB. Kemudian prosesornya Celeron. Kemudian saya menggunakan yang di sini yang 32 bit. Baik, untuk menginstal Skylab kita bisa mulai di menggunakan Ubuntu Software Center yang paling mudah. Oke, kita coba buka Ubuntu Software Center. Nah, di Ubuntu Software Center ini banyak sekali software-software yang kita bisa install sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan kita ingin menginstal pemutar video, misalkan VLC, ya kita tinggal klik saja VLC. Nah, kalau sudah pernah diinstal biasanya ada tanda centang. Oke, baik, kita coba, berarti kita coba install Skylab. Di sini ada 3 buah hasil dari kita searching. Yang pertama adalah Skylab CLE, Skylab Advanced CLE, dan yang terakhir adalah Skylab. Nah, kita coba yang ketiga ya. Kalau nggak salah yang 2 ini dia hanya berbasis konsol ya, command line. Jadi untuk yang versi full versionnya saya rasa yang nomor 3 ini. Ya, kita klik more info biar dia terbuka halaman utamanya. Nah, ini Skylab Scientific Software Package for Numerical Computation, sudah benar ya. Kemudian tidak ada screenshotnya di sini. Di sini ada pilihan apakah kita ada add-onsnya atau tambahannya. Yang pertama itu kita bisa menginstal GNU Fortran compiler. Nah, sepemahaman saya kalau kita menginstal Fortran itu nanti memang dia resource-nya banyak sekali, hampir sampai bergiga-giga, tapi memang beberapa project itu memang kita masih ada beberapa menggunakan Fortran. Jadi kita install ini di lain kesempatan ya, saat kita membahas bahasa Fortran. Baik, kemudian untuk versi Skylab-nya dia masih versi 5.3.36. Saya rasa ini tidak ada masalah ya. Walaupun yang di Windows kemarin kita install di versi 6.02. Nah, nanti ini kita akan cari perbedaannya di changelog-nya. Baik, saya bisa. Oke, kita bisa langsung klik install di sini, dan jika kalian ada passwordnya, ketikkan saja passwordnya di sini. Nah, baik, sekarang sudah otomatis terinstall. Kita bisa lihat progresnya di sini. Jadi sedang mendownload. Jadi selain dengan cara melalui Ubuntu Software Center, kita juga bisa melalui terminal ya.
dengan menggunakan perintah sudo apt get install, kemudian ya berarti Skylab. Jika kita tidak menggunakan Ubuntu Software Center, kita bisa juga langsung menggunakan sudo apt get install Skylab. Ya, beberapa kasus, misalkan kita itu tadi menggunakan mikrokomputer yang space-nya terbatas, sehingga kita tidak menggunakan, ibaratnya di sini interface dari Ubuntu. Jadi Linux itu bisa dibuat seminimal mungkin, jadi hanya berdasarkan command line atau menggunakan terminal saja. Jadi waktu kita ingin menggunakan Skylab dalam terminal saja tanpa harus menggunakan GUI atau interface, itu bisa sekali. Misalkan saja contohnya kita menyewa server di luar negeri yang mana rata-rata memang berbasis command line. Jadi kita akses melalui putih terminal, kita masuk ke dalam server, ya sudah, kita hanya bekerja di dalam kolom terminalnya saja. Walaupun ada juga yang menyediakan distro dalam bentuk GUI, tapi biasanya juga untuk efisiensi biaya, dengan RAM yang sedikit, prosesor yang lebih sedikit, nah biasanya kan kalau kita pakai hanya command line itu tadi resource komputer kita yang dibutuhkan hanya sedikit. Sama seperti tadi saya memilih Ubuntu 12.0 ini, ya karena resource yang dibutuhkan lebih sedikit dibanding versi yang lebih baru sekarang. Seperti itu. Ya, kita ingin menggunakan suatu software itu kan sesuai kebutuhan kita, ya. Tidak mungkin kita melulu harus mengupgrade komputer kita, yang mana itu akan membutuhkan lebih banyak biaya lagi. Kalau ternyata prosesor dual core saja atau Celeron saja sudah mencukupi, kenapa harus kita mengupgrade komputer yang lebih baru? Kecuali memang kebutuhan komputasi kita lebih dari itu. Baik, sekarang proses untuk downloading Skylab sudah selesai. Sekarang ini adalah proses penginstalan, yaitu applying change. Kita sudah setengah jalan dari proses instalasi. Baik, sekarang sepertinya proses instalasi sudah selesai. Jadi tahun 2020 bulan 5 tanggal 15. Nah, di sini tertera keterangan for a minimum version of Skylab install package Skylab strip CLI. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, Skylab yang versi command line itu ya tadi yang Skylab CLI. Jadi kalau teman-teman ingin menginstal Skylab yang versi lebih minim tanpa GUI, ya cukup dengan menginstal yang CLI saja. Jadi kalau waktu mendownloadnya kurang lebih 150 MB sama dengan yang Windows. Kemudian setelah diinstal, file instalasinya menjadi 354. Ini versi 5 ini memang setengah lebih kecil dari yang versi 6 yang mana kemarin kita install sampai 600 MB. Baik, kalau kalian nanti ingin menguninstall atau menghapus Skylab ini dari komputer kalian di Ubuntu, ya tinggal mengklik remove di sini, maka semua file Skylab akan terhapus. Baik, kalau sudah, nah ini kan tadi kita sudah install, berarti kita tinggal hapus saja. Kita tinggal close, kita bisa cari di sini. Pada versi full version kita juga tersedia Skylab yang versi full dan Skylab versi CLI dan Skylab versi Advanced
CLI. Nah, kita coba dulu yang versi fullnya ya. Nah, baik, mungkin interface-nya agak sedikit berbeda dengan yang versi Windows, atau mungkin ini memang yang versi 5 hanya seperti ini. Jadi hanya ada di sini hanya ada menu bar, kemudian langsung ke konsol. Sedangkan untuk yang di bagian sebelah kiri, yang sebagian lagi sebelah kanan, sebelah kiri itu biasanya ada file browser dan sebelah kanan itu ada comment history. Itu di sini tidak ada. Jadi kita bisa cek versinya di about Skylab. Nah, ya benar, ini adalah versi 5.3. Ya, baik. Oke, berarti di sini comment history bisa kita tampilkan melalui aplikasi ini. Kemudian tadi variable browser itu tidak kita bisa tampilkan karena memang di situ ada error. Ya, baik, itu mungkin cukup sekian dari saya untuk tutorial instalasi Skylab Ubuntu. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Untuk perubahan lognya dari versi 5 ke versi 6 mungkin nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.